Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kuliah juga dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah. Tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Mumet, capek di jalan, di tempat kuliah, jadi ngantuk. Mumet, di tempat kerja ngantuk, karena kuliah malam. Mumet, lama-lama bisa stres. Gak mau stres. Mumet, doku udah tiris, dompet udah tipis. Capek pulang kerja, mesti belajar. Rumah berantakan, bingung harus apa. Berangkat kuliah, ngaso apa mandi. Daripada sensi, mending kita studi. Inilah hidup kekinian. Kalau nggak kuliah ketinggalan. Lamar kerja minimal sarjana. Universitas terbuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua UT listeners dimanapun Anda berada. Saya Eka Ardini kembali menemani Anda kali ini dalam program tutorial radio UT Radio, Open Education Station for All. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah mencegah bullying pada anak. Kemudian juga narasumber yang hadir di studio kami saat ini sudah ada dosen dan ketua program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada jurusan pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Apa kabar Ibu? Baik, Kak. Terima kasih. Lagi sibuk banget kayaknya. Udah biasa lah ya, memang sibuk setiap hari ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai mencegah bullying pada anak. Jadi untuk Anda yang punya pertanyaan terkait dengan topik ini, silahkan ya, kami persilahkan Anda bisa bertanya melalui Instagram kami @radio.ut atau melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka. Bahas mengenai mencegah bullying pada anak. Nah, ini kan apa ya Bu, sebetulnya kalau bully ini semua orang tuh kayaknya ngerasain juga ya, termasuk kita yang udah dewasa nih sering banget dibully atau dinyinyirin. Nah, sebelum jauh bagaimana mencegah bullying pada anak, boleh kita ketahui lebih dulu apa sih sebetulnya definisi dari bullying itu sendiri. Silakan. Makasih Mbak Eka. Jadi kita bisa lihat dua definisi ya. Yang pertama yang disampaikan oleh Kementerian PPA ya, karena kementerian ini kan yang paling berurusan ya dengan bullying dan segala macam kekerasan yang lain. Bisa dilihat di slide ya. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja ya oleh orang atau sekelompok, dan itu biasanya punya power lebih kuat. Terus tujuannya untuk menyakiti, dan biasanya tuh tidak sekali dua kali tapi terus menerus. Jadi ada 3 kata kunci di sana. Sengaja, terus memang tujuannya menyakiti, dan continue gitu. Jadi bulan-bulanan. Itu definisi dari Kemen PPA. Ada juga definisi lain di dalam
terminologi kita kadang-kadang bullying ini disebut sebagai perundungan, ada juga yang menyebutnya sebagai penindasan, tapi yang lebih sering itu perundungan ya. Nah, perundungan ini asal katanya kan rundung. Dirundung itu diganggu, diusik ya, diintimidasi, ditindas, itu merundung ya. Nah, kalau bahasa kita kan sekarang bully gitu ya. Kalau orang dibully pakai i-bully ya, dibully. Nah, itu juga sama. Intinya adalah sama sebetulnya, menakut-nakuti atau menyakiti, dan biasanya yang disakiti adalah orang yang lebih lemah ya, baik fisik ataupun yang lain-lain nanti. Oke, makanya kalau orang dewasa aja suka nyebutnya kena mental gitu, apalagi anak-anak ya. Iya, betul. Dan anak-anak ini kan ya istilahnya juga masih usia yang relatif sangat muda. Terus akhirnya kalau mengalami penindasan yang dilakukan secara berulang-ulang atau menyakitkan atau disengaja ini tadi juga paling tidak juga sampai ke sana ya Bu, mempengaruhi mental mereka juga ya. Oke, untuk itu kita harus tahu dulu sebetulnya jenis-jenis bullying yang sering terjadi ini apa saja. Oke ya, kita bisa lihat dari beberapa jenis ya, dari sisi objek yang diserang ya, yang biasanya terjadi pada anak-anak, meskipun orang dewasa juga mungkin ada, itu fisik ya, bullying fisik ya, memukul, mendorong, menggigit, meskipun kalau anak-anak biasanya ini awalnya tidak sengaja, tetapi ada juga memang yang memang begitu sengaja gitu, ada temennya itu diusilin gitu ya, memang dia tuh punya karakter sebagai pelaku pembuli gitu ya. Nah, menjambak, menendang, mencakar, macam-macam lah ya. Dan itu biasanya kan akhirnya menjadi drama tuh ya. Jadi laporan ke orang tuanya heboh gitu ya. Akhirnya sampai pernah ada kejadian di TK seperti ini, sampai orang tuanya itu menuntut, pokoknya kami akan keluarkan anak kami kalau yang itu nggak keluar, si pelaku itu. Gitu. Saking mungkin korbannya udah merata ya ke semua orang gitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian guru. Tetapi bukan berarti di rumah juga tidak terjadi antar kakak adik ya. Itu juga bisa terjadi kontak fisik seperti itu. Bisa juga yang berupa kontak verbal, artinya lewat ucapan ya, mengancam ya, mempermalukan. Kan mempermalukan tuh sering tuh kan, misalnya rambutnya masih rambutnya keriting gitu, jelek lagi gitu dan seterusnya ya. Merendahkan, memaki temannya. Itu kan kayaknya tidak hanya anak-anak kan, orang dewasa pun kadang-kadang gitu, atau memanggil dengan nama bapaknya gitu ya, kadang-kadang atau profesi bapaknya dibawa-bawa, termasuk menggosip, itu bagian dari kontak-kontak verbal. Kalau gosip kayaknya orang dewasa nih ya, kalau anak-anak bukan gosip. Oke. Nah, bisa juga yang nonverbal, Mbak Eka. Nonverbal ini bisa dua, bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau yang langsung itu yang memang langsung bertatap muka gini, tetapi kan tidak ngomong ya, nyinisin gitu ya, terus ngelewein kalau bahasa kita kalau anak kecil gitu ya, memang gitu. Gitu kan. Atau ekspresi mukanya merendahkan ya, pokoknya yang tidak menyenangkan lah, yang membuat orang itu tidak nyaman. Tetapi kalau antara orang tua dengan anak beda ya. Ekspresi nonverbalnya kan biasanya yang mendelik, yang gini gitu ya, atau berkaca pinggang, itu kan sebetulnya bagian dari bully juga ya, penekanan tertentu kepada orang lain. Kalau yang nonverbal tapi tidak langsung, itu yang mendiamkan ya, mengabaikan, jadi nyuekin aja gitu ya, tidak diajak ngomong, kalau orang istilahnya dijotekin gitu ya, dijauhkan dari teman-temannya, jangan main sama dia mah bau gitu-gitu. Nah, itu kan bagian dari nonverbal tapi tidak langsung. Itu juga terjadi pada anak-anak. Yang lebih kekinian itu yang cyberbullying ya, lewat internet, itu juga banyak terjadi. Kayaknya kalau ini mungkin anak-anak kurang terlalu ya, tapi lebih ke orang dewasa ya. Kalau bahasa kita julid. Nyinyir gitu ya. Julid gitu ya. Pokoknya tampaknya karena memang hanya menulis, tidak ketemu muka, tidak ketemu secara fisik, orang itu lebih berani untuk mengekspresikan perasaan negatifnya gitu, yang kadang-kadang kurang dipikir lagi, sehingga itu sebetulnya menyakiti orang lain. Itu kan kalau kita baca komentar-komentar tuh pedes, mengerikan ya, Buning. Kayaknya padahal saya yakin sih kalau ketemu muka tidak akan tidak akan sekejam itu ngomongnya gitu. Pasti dia mikir-mikir kan, lihat orang masih nangis-nangis masa iya dikatain juga gitu kan. Nah, ini terjadi ya, terutama malah kalau ini yang perlu diperhatinkan, saya rasa yang orang dewasa ya sekarang ini, apalagi kayak kasus kemarin ya, Lesti itu waduh ya, sampai sekarang juga masih ya nggak habis-habis ya pembuliannya itu. Berarti mungkin di sana ada karakter kita yang belum dewasa ya dalam menyikapi perkembangan teknologi gitu ya, cepat sekali dengan kaget barangkali, akhirnya semua emosi itu ditumpahkan di sosial media gitu. Akhirnya saya lihat seperti itu. Dan yang terakhir yang juga tak kalah pentingnya, dan itu juga
bisa saja terjadi dan memang terjadi TK adalah pelecehan seksual. Itu juga oke. bagian dari bully. Bukan berarti langsung bisa terjadi hubungan seks, tapi misalnya menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu gitu ya, yang memang seharusnya menjadi menjadi privasi mereka. Kan ada kan yang suka iseng gitu kan, pegang-pegang gitu ya, yang seharusnya tidak boleh. Nah itu terjadi juga, dan bukan dalam rangka karena nafsu, bukan, tapi memang sengaja gitu, ingin mempermalukan, ingin mengejek gitu ya, dengan menyentuh-nyentuh itu. Dan iseng ya. Iseng, Mungkin ya. kalau zaman dulu saya kecil tuh yang suka ini tuh nggak Bu, pakai peruncing di sepatu. Nah itu saya ngalamin deh. Oh. Tahu nggak? Jadi perempuan kan pakai rok gitu. Nah itu juga termasuk bully kan sebetulnya? Iya, betul. Salah Peruncing satunya kan. di giniin. Enggak, peruncing yang ada cerminnya. Oh, iya betul. Dipasang di bawah. Betul. Ya, itu kayaknya anak-anak SMA zaman saya juga ada tuh. Ada kan? Iya, betul. Dan itu sebetulnya termasuk bully ya. Betul. Nah, ini kan sebetulnya ada perubahan, Bu. Kalau dulu mungkin kita kurang edukasinya juga kurang paham ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan bully itu apa, jenis-jenisnya bagaimana. Kita dulu hanya menganggap ya udah itu kenakalan anak-anak aja gitu kan. Tapi ternyata kalau dikaji lebih jauh lagi, efeknya nanti juga membahayakan. Betul. Terus juga ada yang dirugikan juga gitu kan. Dan si pelaku ini juga jadi kebiasaan yang nantinya terus begitu. Betul. Kan jadi perbuatan yang tidak baik juga. Betul. Sebetulnya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi Bu Ning, kejadian bully pada anak ini sebetulnya biasanya lebih banyak terjadinya di mana? Nah, ini yang menarik ya. Jadi sebetulnya kalau terjadi di mana, bisa di semua tempat itu terjadi. Tetapi yang menarik adalah justru di lembaga PAUD pun itu sering kita ketemu hal seperti itu ya. Siapa pelakunya? Ya nggak cuma anak dengan anak, guru ke anak pun juga kadang-kadang terjadi pembulian. Atau tendik itu dalam arti di sini mungkin tukang kebun atau siapa yang administrasi yang bantu-bantu, bisa terjadi pembulian ya. Misalnya kita lihat di slide gitu ya. Misalnya ada guru yang tidak sabar, kamu begini aja nggak bisa, itu kan sudah pembulian verbal ya. Atau misalnya perundungan sosial antara satu anak dengan anak yang lain. Jangan mau main sama itu, dia kan kalau pagi nggak mandi gitu-gitu. Itu kan bagian dari perundungan sosial yang dilakukan antar anak. Atau tenaga kependidikan ke anak, kamu sih ngompol terus tiap hari, aku capek nih bersihin gitu-gitu kan, suka ada yang begitu. Itu juga bagian dari pembulian. Artinya di lembaga PAUD pun itu akan kemungkinan terjadi, meskipun ya kita sudah berusaha supaya ideal, supaya kondusif, tetap saja itu kadang-kadang ada kejadian, terutama antara anak dengan anak kan. Perkembangan situasinya kan kita kadang nggak menduga akan seperti itu. Kalau guru kan bagaimanapun juga sudah dibekali, meskipun kadang-kadang ada juga yang mungkin ada masalah di rumah, kebawa ke sekolah, keceplosan lah, ada kata-kata yang kasar gitu. Kalau fisik sih saya rasa tidak ya, kalau dari guru. Biasanya verbal. Jadi inget juga kayaknya waktu TK tuh ada deh orang anak gitu yang seneng nyubitin. Dia tiap ketemu nyubit gitu. Sebetulnya itu juga nggak boleh dibiarkan kan, Bu? Betul. Jadi harus ditangani juga sebetulnya ya. Nanti kita bahas mengenai pencegahannya ya. Saya juga pernah ketemu seperti itu. Ada temennya anak itu yang tiap tiap kali ketemu temannya itu maunya pelukan. Jadi nggak tahu, mungkin pembiasaan di keluarganya akhirnya dibawa ke SD kelas rendah. Tapi kan yang perempuan apalagi sudah diajari pakai jilbab gitu kan risih kan, dipeluk-peluk bukan siapa-siapanya. Nah itu ditangani ya, tapi yang sulit juga kadang begini, Bu, mereka pelaku ini ya tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu termasuk ke dalam bullying. Betul. Nah itu bagaimana? Ya itu nanti kita belum dibahas ya. Kalau gitu langsung ke siapa saja nih yang rentan? Belum, ini masih satu kan tadi. Yang kedua, siap. Pembulian itu dapat terjadi di mana? Di rumah kita sendiri. Ini terutama ibu-ibu kayaknya ya. Ibu-ibu itu rawan dengan pembulian verbal tampaknya. Kalau fisik sih mungkin kita sudah bisa lah ya, istighfar gitu. Tapi kalau verbal itu kayaknya mulut tuh harus latihan banget supaya tidak membuli gitu ya, banyak gitu ya. Misalnya kamu nih cuma cuci piring aja kok nggak bisa, malas amat gitu kan. Atau pagi-pagi itu makan aja udah 2 jam nggak selesai. Banyaklah rasa-rasanya kalau pembulian itu terjadi dari ibu kepada anaknya gitu ya, atau dari kakak kepada adiknya. Karena kan pembulian ini biasanya dari yang lebih punya power kepada yang lemah gitu ya, jarang sekali dari adiknya ke kakak. Jadi rumah juga bisa menjadi salah satu tempat munculnya pembulian yang kalau terus-menerus pasti ada efeknya ya, terutama bagi anak itu sendiri. Selain itu di mana? Selain itu di fasilitas umum. Kita suka lihat kan di mall gitu ya, ada anak merengek-rengek minta dibuliin. Ini kan sikap mamanya beda-beda, sikap orang tuanya beda-beda. Ada yang merajuk, ada yang
Stopin nih, rewel banget tadi. Tinggalin nih gitu kan. Kalau masih rewel aja tinggal nih gitu ya. Gimana lah, itu kan sebetulnya juga pembulian gitu ya. Jadi memang ditesnya di sana kita sebagai orang tua gitu ya, sering lah. Nah, dan salah satu tips yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman itu kalau di tempat umum diusahakan terutama di toilet itu jangan sendirian untuk anak-anak usia dini, karena sering sekali perundungan terjadi di situ oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal gitu. Jadi tetap ditemani gitu. Jadi memang harus mempersiapkan yang sesama jenis ya, apalagi di tempat umum kan toiletnya kan bisa berdasarkan lain jenis. Jadi kalau ada ayahnya ya itu si Bagas temani gitu. Kalau perempuan ya sama kita, supaya kita yakin betul, apalagi zaman sekarang. Jadi banyak sekali kejahatan seksual atau bully seksual ini terjadi di tempat umum yang toilet-toilet umum. Oke, padahal itu public space ya. Public sebetulnya space. orang juga banyak, tapi ternyata kejadian juga di transportasi bisa gitu ya, Bu. Bukan hanya di toilet umum tadi ya. Satu lagi yang tadi yang perundungan di dalam jaringan ya, di dunia maya ini juga banyak terjadi kepada anak-anak juga. Misalnya meskipun si yang dibully itu nggak sadar, tetapi pelakunya itu kan melakukan itu bersama-sama. Misalnya ada anak yang tampak perutnya gede ya, kayak cacingan gitu, terus diketawain sama-sama. Itu kan sebetulnya bagian dari pembulian. Entah dia kenal atau tidak gitu ya. Menertawakan orang lain yang sedang tidak baik-baik saja itu kan sebetulnya bagian dari pembulian, dan itu sering terjadi kan di anak-anak kita gitu ya. Itu juga perlu kita evaluasi lah bagaimana cara kita menyikapi ketika orang lain itu sedang tidak beruntung gitu. Oke, baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan di segmen 2, Bu Ning, karena memang ilmu parenting ini ternyata nggak ada matinya, nggak ada habisnya ya. Yang harsh gitu, yang keras, atau ternyata itu masuk ke dalam perundungan gitu. Tapi yang muji-muji terus juga, itu juga nggak bagus juga ternyata. Betul. Karena ada beberapa kasus yang ternyata akhirnya tumbuh kembang si anak gitu, karena dia besar dalam buayan omongan-omongan manis, sampai tidak tough dan akhirnya nggak bisa membedakan gitu mana yang realistis dan mana yang tidak. Itu ada waktu itu saya juga pernah baca gitu, bahkan sampai lebih jauhnya tuh jadi kesehatan mental terganggu dan menjurus kepada ODGJ. Nah, ini kan mengerikan ya, Bu. Berarti memang harus dengan penuh kesadaran memahami ilmu parenting ini. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen 2. UT Listeners masih dengan topik mencegah bullying pada anak. Tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Selamat datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai! Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT. Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi, serta Sekolah Pasca Sarjana. Gedung fakultas memiliki sarana dan prasarana yang terstandar yang terdiri dari masing-masing fakultas menempati 2 lantai.
satu lantai Tema mencegah bullying pada anak bersama dengan Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Nah, kita lanjutkan lagi ya Bu. Setelah kalau di segmen 1 tadi dari bukan ruang lingkup ya, tapi dari definisi bullying itu sendiri, jenis-jenisnya juga kita udah tahu. Nah, di segmen 2 ini lebih pembahasan mengenai siapa saja begitu yang rentan jadi pelaku bullying. Nah, ada dua sisi yang mau kita lihat ya, karena ini bullying pada anak-anak. Siapa saja yang rentan jadi pelaku, siapa saja yang rentan jadi korban. Ya, karena dua-duanya kan kita asumsikan ini dilakukan dan dikenakan pada anak gitu ya. Sekarang kita bahas yang siapa yang potensial jadi pelaku ya. Nah, yang jadi pelaku ini sebetulnya pertama adalah anak-anak yang biasa diasuh dengan pola asuh yang salah. Jadi dia kan namanya anak usia dini kan sedang masa-masanya identifikasi, mencontoh. Ya kalau dia dibesarkan dengan banyak amarah, dengan banyak cacian di rumah, ya itu pula yang akan dia sampaikan kepada orang lain kan. Menurut dia itu memang itulah yang biasa saja bagi dia, tapi bagi keluarga lain itu sangat tidak sopan gitu ya. Misalnya bodoh kamu gitu ya. Mungkin di rumah dia biasa dikatakan seperti itu ya. Dia ngomong aja pas ada temannya nggak bisa, kayak gini aja nggak bisa bodoh gitu ya. Nah itu kan berarti kan sebenarnya korban tapi kemudian menjadi pelaku. Gitu kan. Awalnya kan korban pembulian di rumah, kemudian dia menjadi pelaku di sekolah. Ada juga yang karena memang kurang perhatian. Kurang perhatian bisa semuanya, bisa dari pihak orang tua, bisa juga dari pihak guru. Nah, saking kurang perhatiannya dia mencari perhatian dengan cara melakukan tindakan yang dia tahu sebetulnya bahwa ini nggak bagus, ini nggak sopan, tetapi dia sengaja caper gitu ya, cari perhatian gitu ya. Kalau orang dewasa sekarang pansos ya, panjat sosial ya. Jadi bully itu memang sengaja supaya dia mendapatkan teguran gitu. Dia pengen diperhatikan dengan cara yang lain. Atau yang selanjutnya seperti tadi, anak yang memang sering mengalami pembulian di dalam keluarganya, baik yang fisik atau yang non fisik. Nah ini kalau yang fisik yang bahaya kan, dia bisa menyerang ke anak-anak yang lainnya di kelasnya, nanti bisa jadi agresif. Jadi memang ya pendidikan pertama itu kan di rumah sebetulnya gitu ya. Apa yang ada di rumah itulah kemudian dia identifikasi, yang akan dia impor, kemudian dia tularkan ke tempat lain. Ini yang bahaya. Atau ada juga pelaku yang ini yang lucu. Sebetulnya dia penakut. Dia penakut, tetapi dia itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya saya berani kok gitu kan. Nah, dengan cara menindas orang lain yang dianggap lebih lemah dari dia. Saya nggak penakut kok, buktinya saya bisa menindas dia gitu ya. Entah dengan misalnya memalaki uang jajan, ya maksa mainan mengambil mainan dan sebagainya, atau nendang secara fisik, atau memaki-maki. Itu ada yang tipe-tipe seperti itu. Tapi cari korbannya yang lebih lemah dari dia. Dan dia akan identifikasi kan di antara sekian banyak dari teman sekelas ini, siapa sih yang lebih nggak berdaya gitu. Nah itu dia ambil sebagai korban. Itu ciri-ciri dari pelaku yang antar anak seperti itu biasanya. Jadi ada beberapa jenis juga ya sebetulnya nih siapa pelaku nih yang rentan jadi pelaku bullying begitu ya, macam-macam bentuknya ya. Ada yang sebetulnya dia lemah tapi karena ingin menunjukkan bahwa dia berani gitu, bisa gitu. Akhirnya dia juga melakukan bully terhadap jadi lingkaran setan ya, nggak selesai-selesai. Oke, baik. Nah, kemudian siapa saja yang rentan menjadi sasaran bullying? Nah, kalau dari sisi korbannya, pertama biasanya nih yang menjadi sasaran bullying itu kalau punya tampilan fisik yang berbeda. Gitu ya, kita aja nggak cuma tampilan fisik berbeda, pakai kacamata aja dulu kan diledek-ledek, kacamata nih matanya udah nggak bagus nih macam-macam gitu kan, padahal cuma pakai kacamata. Atau tampilan rambut berganti aja kan diledekin, misalnya batinya lurus terus kita ke salon keriting, udah deh itu seminggu kan cuma diledekin aja. Apalagi yang memang tampilan fisik dari aslinya, atau mungkin warna kulit ya hitam kan, ada juga kan suka dipanggil hitam gitu ya, atau bentuk badan gitu ya. Saya ingat banget yang mungkin saya pernah cerita kan, ada ibu-ibu tuh dipanggil Bu Cip. Saya pikir nama suaminya Pak Cipto, ternyata Bu Cebol. Astagfirullahaladzim. Karena pendek. Ini kan bully yang mengabadi, sementara yang lainnya itu nggak ngerti kepanjangannya gitu ya. Itu nggak boleh. Dan dulu saya ingat di sekolah itu juga ada yang dipanggil dengan Sipin. Saya pikir apa? Karena dia memang kakinya sempat folio atau kecil, si pincang. Astagfirullahaladzim. Itu anak-anak cowok itu panggil dia Sipin. Nah ini kan ini sering terjadi kan di kita yang seperti ini, yang akhirnya yang dibully pun juga udah nggak berdaya, ya udah mau bagaimana, dia nggak ngerti bagaimana protes, dan itu berlalu begitu saja. Dan itu sebetulnya kan ke mentalnya pasti kena mental tadi ya, kayak kalau bahasa sekarang. Termasuk yang obes, itu kan juga sekarang jadi bahan bulian habis tuh ya. Itu orang nggak pernah sakit pinggang, kenapa? Orang nggak punya pinggang gitu ya. Lurus aja gitu ya. Dan seterusnya. Nggak, yang paling gampang, gendutan ya, setiap ketemu tapi gendutan ya, iya gitu ya. Ya meskipun iya gitu.
mengakui. Meskipun faktanya ya, tapi mau nggak usah diomongkan gitu ya. Kalau perempuan kan maunya gitu ya. Ya, kalau zaman sekarang saya suka galak duluan kalau begitu. Kalau yang mau ngomong ini ke saya, Ben. Gitu. Jadi teman udah pada ya saya nggak komen begitu. Jadi daripada komen duluan saya galakin dulu ya. Nggak friend, nggak temen nih kalau udah mau ngomong beginian, akhirnya berhenti ya. Atau yang itu segi fisik ya, yang memang sangat kentara dan banyak banget terjadi di lapangan. Bisa juga dari sisi status sosial ekonomi, kan juga gitu ya. Dia mah nggak bakalan bisa pesta ke sana, nggak usah kita undang lah. Dia mah nggak punya bajunya jelek-jelek semua gitu. Padahal memang karena status sosial ekonominya nggak sama. Ini juga pentingnya kenapa kalau saya sendiri itu lebih prefer kalau misalnya cari sekolah itu ya yang sesuai lah gitu ya dengan standar kita. Misalnya jangan karena memang status sosial ekonomi kita itu menengah terus cari sekolah yang bonafit, itu anaknya kebanting-banting nanti mentalnya di sana. Karena mau tidak mau tuh pasti akan ada sedikit pembulian seperti itu ya. Meskipun sudah diajarkan jangan dibully ya ada saja gitu ya yang lewat gitu ya ke telinga dia, itu kan kasihan. Atau kebalikan yang terlalu berlebihan juga dibully gitu ya. Kamu mah nggak bisa diajak mikir yang gini-gini, kamu tiap hari juga diantar ke sekolah gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi nggak level lah gitulah sama kita. Kebalikannya juga bisa terjadi karena status sosial ekonomi. Bisa juga karena memang ciri-ciri tertentu yang kemudian kalau buat kita itu jadi kayak enak dibully gitu ya, entah motoriknya misalnya kayak cadel gitu kan. Nah ini juga saya punya teman SMA yang dari SMP malah sampai sekarang gitu kalau ketemu tuh masih jadi bahan bulian gitu ya, nggak bisa ngomong R gitu kan, gitu. Jadi kalau ngomong sama dia pasti kita ngomongnya kayak dia gitu, akhirnya dia kan kesel sendiri. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh ya pembuliannya seperti itu. Atau misalnya ngomongnya itu terlalu kayak maaf nih, daerah-daerah tentu kan misalnya kayak orang Purwokerto itu kan ngapak banget gitu. Itu juga suka habis dibully sama teman-temannya gitu kan. Nah yang seperti itu juga rawan ya. Yang lainnya adalah yang kelompok minoritas, itu juga rawan dibully. Misalnya kalau di Indonesia ini yang bolak-balik kena itu yang etnis Cina misalnya gitu kan. Dia kebetulan mungkin sekolah di sekolah negeri, kadang-kadang ada pembulian di sana. Atau yang misalnya kita minoritas lagi di pulau tertentu, misalnya orang Jawa lagi sekolah di daerah yang pedalaman sana di Papua gitu. Itu biasanya juga rawan ya dengan pembulian karena ya tampak berbeda gitu sehingga menarik lah untuk diperbincangkan itu ya. Ciri-cirinya. Jadi bisa kadang yang sering dibully itu fisik karena fisiknya, status sosialnya, motoriknya gitu, atau kaum minoritas begitu ya, karena betul. Dia minoritas begitu. Kemudian dampak bullying bagi korban itu sebetulnya apa saja sih Bu? Ya ini dampaknya panjang ya. Kita akan bahas dari dua sisi Mbak Eka, dari sisi korban maupun sisi pelaku ya. Kita lihat nanti waktunya bagaimana. Terutama kita bahas korban dulu ya. Tapi pelaku juga perlu kita bahas karena kan ini sebetulnya dua-duanya masih anak-anak, kita asumsikan. Kehidupan mereka masih panjang. Jadi kalau misalnya kita fokus saja kepada korban, ya suatu saat yang korban ini kan memang akan jadi pelaku, tapi yang pelaku ini juga nggak boleh kita diamkan saja. Nanti dia akan menjadi manusia yang tidak berhasil kan di masa depannya, masih panjang perjalanan hidupnya. Nah, kita bahas dari sisi korban dulu. Yang pertama jelas pasti ke arah fisiknya dulu ya. Terganggunya kesehatan fisik, baik kalau yang jelas ini kalau yang perundungan fisik ya. Biasanya kan guru itu harus aware ya, misalnya ada anak yang jalannya kok kepincang-pincang gitu ya, atau sebentar-sebentar pegang bagian tubuh tertentu yang mungkin saja terjadi perundungan fisik oleh orang tuanya di rumah gitu kan. Itu harus dicek. Atau misalnya ada lebam di daerah mana yang sengaja dia tutupi terus pakai baku kerahnya dinaikin gitu ya. Itu biasanya terjadi. Atau kemudian ini nafsu makannya sudah berkurang, males mau makan gitu ya. Lama-lama bisa ke psikosomatis. Jadi sakit perut lah, yang apalah, gatel-gatel lah gitu ya. Karena kan sebetulnya dia itu menahan derita, tapi dia tidak mengerti harus menyampaikan kemana. Akhirnya ke arah psikosomatis ya. Atau sampai kalau memang pembulian fisiknya benar-benar bisa juga fisik luka atau cacat permanen. Itu ada beberapa kasus kan seperti itu. Bahkan kita pernah ingat kasus Ari Hanggara ya, yang sampai mati di dalam kamar mandi ya, bapaknya di penjara. Itu kan ya pembulian yang keterusannya. Mungkin bapaknya nggak niat membunuh, tetapi ya tadi mungkin lupa bagaimana sampai kemudian sampai menimbulkan kematian ya. Nggak cuma cacat ya. Kalau cacat apakah itu terjadi ya kadang-kadang ya, karena biasanya ini dari orang tua ya, yang jauh lebih super power. Kalau antara anak dengan anak sih kayaknya enggak.
jauh lebih superpower dan anaknya tidak bisa membela dirinya, akhirnya kena cacat permanen. Itu banyak juga terjadi. Itu dampak yang pertama ya. Nah, dampak yang kedua tadi kena mental. Kesehatan mentalnya juga terganggu pasti ya, cemas, yang sedih, kemudian mungkin bingung, kemudian dia cenderung untuk tertutup, ya nggak berani berbicara atau overthinking diri. mungkin. Ya, overthinking negatif melulu gitu ya, orang nggak ngapa-ngapain dibilangnya kita ngomongin gitu gitu ya, tiap ada orang bisik-bisik dia udah curiga aja ya, jadi gampang curigaan gitu ya, nggak pede, takut ya, semua perasaan negatif itu sampai ke dia, sampai kemudian bisa depresi ya. Kita jangan kaget kalau misalnya depresi pada anak usia dini pun bisa sampai ada keinginan sampai bunuh diri gitu ya. Mungkin kita lebih banget sih, enggak gitu ya, karena memang bagi orang depresi kan tidak sama ya cara berpikirnya seperti kita gitu ya. Kita masih ingat kan kisah ibu yang membunuh anaknya itu kan, memang cara berpikirnya enggak sama gitu. Mungkin bagi anak lebih enak mati kali daripada saya hidup seperti ini gitu ya, diketawain teman-teman gitu ya. Nah, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, jelas karena sudah ada serangan seperti itu pasti perkembangannya terganggu. Padahal kan ini anak usia masa pertumbuhan dan perkembangan yang sedang ditunggu gitu ya, pasti terganggu. Pasti nanti mungkin jadi tidak cepat, misalnya makanan itu ya lewat-lewat aja ya, tidak jadi badan gitu ya, atau mungkin nanti stunting ya, jadi tidak nambah tinggi. Itu bisa terjadi dari pembulian yang tampaknya biasa-biasa saja tapi kemudian ke arah sana. Bisa juga nanti jadi lama speech delay, tidak lama bicara, nggak bisa ngomong karena tiap kali mau ngomong udah takut duluan gitu ya. Jadi atau minimal pasif, jadi tiap kali ditanya itu pokoknya tidak diem gitu, atau jarang berani bisa menguapkan, coba gimana cerita, nggak keluar itu ya, karena sudah biasa menekan perasaannya sendiri, karena nggak berani juga akhirnya untuk bicara gitu ya, tidak terlatih untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, lebih bagus dipendam gitu. Oke, baik, berarti itu dampak-dampak bullying yang dapat dirasakan korban begitu, sampai depresi, sampai bahkan ada juga yang bunuh diri. Betul. Oke, nah dampak bullying sebetulnya untuk pelaku, apakah ini juga ada, Bu? Iya, nih ini yang menarik ya. Jadi kalau dari sisi anak kita harus bahas dari dua sisi ya, Mbak Eka ya. Tadi korban sudah kita bahas. Dari pelaku tuh sebetulnya juga sama, akan juga mengganggu perkembangan dia. Artinya begini, karena dia sudah biasa arogan, sudah biasa agresif, nanti dia juga itu akan terbawa ke karakter gitu. Jadi gampang marah, gampang berkata-kata yang kasar, yang dia sulit untuk mengendalikan diri. Jadi pengendalian dirinya rendah. Jadi kan itu mengganggu perkembangan anaknya dia. Dari sana kemudian dia jadi tumbuh menjadi anak dengan pribadi yang buruk, ya. Jadi gampang tantrum, terus sebentar-sebentar naik gitu ya, tensinya cemberut, pokoknya pemarah gitu ya. Jadi berentet itu. Setelah kepribadiannya buruk, kemudian dia akan dijauhi oleh teman-temannya kan, menjadi orang yang tidak disukai sama teman-temannya. Akhirnya dia kan cenderung nggak punya teman, sendirian gitu ya. Jangan main sama dia kan orangnya suka ngatain, orangnya suka itu jambak dan sebagainya. Jadi biasanya orang kalau ini bahkan nggak cuma anak-anak, orang tua pun kadang-kadang suka begitu kan. Kamu kalau main bolanya sama ini, sama ini, sama ini, sama yang itu jangan ya. Dia kan suka itu kan, suka nampar, suka ini gitu, suka iseng. Nah, ini akhirnya anak yang menjadi pelaku ini kan tersingkir dari lingkungannya. Ya dia tumbuh sendiri, tidak ada temannya, terasing. Ketika dewasa tentu ini juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraannya di masa depan, karena dia merasa hidup sendiri, dia tidak punya teman untuk berbagi rasa, ya kemudian dia biasanya di bidang akademik pun nggak berprestasi, kurang berprestasi, terus kemudian dia juga menjadi anak yang tidak pede, atau mungkin sampai bisa ke arah kriminal nanti. Kalau nggak berprestasi, mungkin dia juga agak sulit untuk mengendalikan tingkat perilaku buruknya. Misalnya mau cari kerja kan juga susah gitu kan. Nah bisa nanti kalau karena tidak punya kesempatan lagi untuk kemana-kemana, akhirnya ke kriminal. Oke, maka dari itu memang baiknya ya dicegah ya, Bu. Ya, tapi awal. Ya kan begini, anak kan sebetulnya nggak ada pikiran nanti kalau saya gini nggak ada temen nih, atau nanti kalau saya gini nanti juga akhirnya panjang gitu nggak naik kelas, atau apa, kan mereka nggak ada pikiran situ ya. Tapi memang harus yang pertama, karena ini sangkut pautnya dengan anak, pasti orang tua harus punya andil yang besar kan, untuk menyadarkan anak ini, atau mengarahkan akhirnya si anak ke jalan yang benar lah, gitu ya, Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mencegah bullying pada anak? Ya, kalau untuk mencegah ini kita
saya bahas dari sisi kitanya dulu ya. Kalau kita jadi korban, kira-kira kita mesti bagaimana supaya kita bisa mencegah gitu ya, supaya tidak jadi korban. Yang pertama tentu karena kita semuanya makhluk beragama, ya kita meningkatkan ketakwaan itu ya. Artinya kalau sebetulnya semua agama itu kan mengajarkan kebaikan ya, tidak ada yang mengajarkan apa istilahnya boleh membuli, itu kan nggak ada gitu ya. Itu dulu. Jadi bukan masalah ritualnya, tetapi nilai-nilai dari prinsip-prinsip keagamaan itu kita pegang. Misalnya kayak ada hari apa ya, hari Maulid gitu ya. Oh, Nabi itu seperti apa sih sesama temannya dulu, kalau sama anak kecil seperti apa sih? Nah, itu kan yang kita bangkitkan, bukan masalah hari Maulidnya saja gitu ya. Atau kemarin 1 Muharram tahun baru itu kan hari anak yatim itu harusnya bagaimana? Itu kan nilai-nilai di balik itu yang perlu terus kita dengung-dengungkan kepada anak dan benar-benar dipraktekkan. Yang kedua, pandai memilih teman. Ini memang lebih ke orang dewasa ya, barangkali kalau anak-anak kan ya sudah seketemunya aja, tetapi paling tidak kita menyiapkan mereka untuk mampu menjadi teman yang baik buat siapa saja gitu ya. Nah, dari guru sendiri, guru juga bisa secara apa istilahnya bikin mini riset pakai sosiometri kan. Si Eka ini dekatnya sama ini. Nanti apa namanya, Eka maunya main sama ini, kan ketahuan tuh nanti siapa yang the favorites gitu ya, siapa yang paling tidak disukai gitu kan, akan kelihatan dari sosiometri itu, dan itu akan menjadi bekal kita. Ini kira-kira yang perlu mendapatkan apa ya, pendampingan dari guru yang mana, kan yang paling sedikit panahnya tentunya kan, karena dia kan terkucil sendirian ya. Jadi milih teman. Terus kalau memang ada sedikit gejala ke arah bully, ya jangan tinggal diam gitu, harus berani. Itu kan kayak Bang Nabi itu ya, kejahatan bukan hanya karena faktor niat, tapi karena kesempatan gitu ya. Betul. Jadi kalau yang dibully juga memang bullyable gitu ya, memang gampang dibully, diem saja nggak ngelawan, ya memang orang cenderung akan terus-terusan. Tapi ketika dia aku balas nih atau apa gitu ya, orang jadi mikir, oh dia ternyata berani gitu ya. Dan itu sangat diperlukan bagi anak-anak kita untuk paling tidak berani melapor gitu ya. Kan ancamannya biasanya, awas lo kalau kamu lapor bu guru, awas kalau kamu lapor mamah gitu kan, kalau antara kakak dengan adik misalnya. Nah, ini yang harus kita kita budayakan ke mereka, apapun tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang sudah papa mama ajarkan atau bu guru ajarkan, harus lapor gitu ya, supaya sama-sama diluruskan. Dan kalau memang kita melihat, kita mengajarkan pada anak-anak untuk tidak mendiamkan, apalagi malah nyurakin gitu ya, misalnya berkelahi disorakin, tapi buru-buru menolong itu. Oke. Tapi kadang gini juga ya Bu, mungkin karena dulu mengalami di sekolah ya. Kita kan memang duduknya tuh cenderung, kalau zaman saya tuh memang nggak ada rolling. Jadi sama si itu terus. Mungkin ada anak yang akhirnya anak yang memang sulit bergaul gitu, atau memang cenderung lebih senang sendiri. Nah, akhirnya tuh memang bisa jadi korban bully karena apa? Kita nggak di rolling juga duduknya. Nggak pernah juga dapet sama dia gitu, jadi kayak nggak ada kedekatannya juga ya. Makanya kayaknya perlu juga sih ada rolling tempat duduk. Saya nggak tahu sekarang gimana kalau di sekolah-sekolah, tapi mudah-mudahan itu ada, karena biar kita juga sama satu kelas tuh jadi kenal. Terus ya itulah mencegah bully juga ya. Kalau kelasnya di rolling nggak? Enggak. Jadi gitu. dari kelas 1 terus sampai akhir, sampai kelas 6. Kalau saya mengalami di rolling terus, ya. Jadi beda-beda temannya. Gitu. Oke. Jadi mungkin juga dari sekolah atau juga guru tuh harusnya juga punya kesadaran untuk memetakan ya si anak tuh anak-anak itu seperti apa begitu. Oke, kalau gitu di segmen 3 nanti dibahas mengenai apa yang perlu dilakukan kalau kita mengalami bullying ya Bu. Kita break dulu listeners, dan saya juga masih ajak Anda yang punya pertanyaan terkait dengan mencegah bullying pada anak, silahkan bisa Anda sampaikan melalui Instagram kami @radio.ut atau juga melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntu Liara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program tutorial Radio UT Radio Open Education Station for All bersama dengan Ibu Dr. Mukti Amini MPD mengenai mencegah bullying pada anak. Nah, kalau bullying ini kan sebetulnya kita menemukan dimanapun ya, Iya, Bu Ning, apalagi di media sosial. Kadang-kadang ada loh ya, mohon maaf, yang akhirnya mungkin saya lebih memilih memblokir gitu karena omongannya tuh sakit banget gitu, sakit ya. Posting apa tuh kayaknya komenannya nggak ada yang baik gitu ya tentang kita. Nah, jadi apa sebetulnya yang harus kita lakukan nih kalau kita mengalami bullying ini? Nah, itu cara yang pertama tadi udah betul banget ya. Kita bisa lihat di slide ini. Hindari orang yang membuatmu tidak nyaman. Ya begitu, salah satunya blokir saja ya. Kita itu kan bersosmed untuk untuk happy ya. Kalau baca yang julid-julid begitu kan juga sepet, udah diblokir saja. Minimal di unfriend gitu kan, supaya tidak lewat di beranda kita. Termasuk secara fisik, kalau memang kira-kira ini orang ini susah diberikan peringatan, ya sudah, tidak usah terlalu dekat sama dia gitu ya. Jadi bentuk kita adalah dengan menghindari dia seperlunya saja, kita tidak terlalu dekat. Nah, terus bagaimana kalau dia juga, kan ada juga yang pantang menyerah nih pelakunya, dikejar terus kitanya, abaikan. Ya, abaikan aja orang yang seperti itu kalau memang masih mengganggu, karena biasanya dengan mengabaikan itu kan dia merasa nggak laku tuh jualannya gitu ya. Dicuekin aja gitu. Kalau kan dia pengennya kita emosi, kita balas gitu kan. Tapi kalau kitanya cuek aja terus serah kamu lah gitu ya, kan dia juga ya nggak ada lawan gitu ya, nggak membuli lagi. Yang selanjutnya, kalau sudah keterlaluan ya kita lawan. Itu harus kita ajarkan. Jadi kayak ajarannya bapak. Kalau ibu-ibu kan maunya ini ya, protect itu, jangan lewat sini, jangan lewat sana. Tapi kita pakai cara bapak. Kalau memang keterlaluan, balik lawan. Gitu ya. Minimal kita lapor. Ya kita punya keberanian untuk melapor. Kalau bisa lawan langsung, karena semua pelaku kalau memang kelihatan yang korbannya itu berani, pasti dia kemudian berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama lagi gitu ya. Nggak mempan juga dilawan, nah baru lapor kepada orang yang lebih berwenang gitu ya, kepada orang tua, kepada guru, pada tetangga itu, supaya tidak terjadi pembulian yang terus menerus. Ini kalau secara umum ya. Nah, kita bahas juga bagaimana kalau di PAUD. Nah, karena kita kan kaitannya dengan guru-guru PAUD ya. Iya. Nah, ini ada beberapa slide, ada beberapa tindakan di slide, bisa dilihat. Guru diminta untuk banyak menanyakan apa yang dirasakan oleh anak gitu ya. Apa perasaanmu hari ini? Tadi belajar ada banyak kegiatan, itu mana yang paling kamu sukai, mana yang paling tidak kamu sukai, kenapa kok nggak suka yang ini itu. Jadi dia mulai belajar mengungkapkan perasaannya, karena ada anak-anak itu yang membuli karena memang dia tidak tahu apa yang dia rasakan, akhirnya keluarnya lewat pembulian. Ya marah tapi dia tidak mengerti bagaimana cara menyalurkan marah ya, atau mungkin dia sedih tapi akhirnya yang menjadi pelampiasan temannya, itu juga terjadi. Bagaimana kalau kemudian terjadi perundungan? Nah, guru harus mengajak bercakap-cakap empat mata dengan anak ini ya. Diajak bercakap-cakap bukan untuk menghakimi, tapi kemudian ditanya kenapa kok tadi pukul temannya, kenapa kok tadi diludahi temannya ya. Nanti kan akan keluar tuh ceritanya. Terus kalau menurutmu, kalau misalnya kamu yang diajak untuk kilas balik empati ya, kalau kamu yang kena ludah kira-kira gimana? Kamu marah nggak?
gitu ya. Nah sama dia juga seperti itu, dialog yang kira-kira kemudian dia bisa, oh harusnya aku tidak begini ya. Jadi bukan dengan langsung menyidang, memarahi gitu ya. Atau juga guru juga bisa menegaskan perasaan anak dalam setiap event apapun. Misalnya lagi antre panjang, ada yang pengen nyerobot gitu kan. Sekarang kita sedang antre, mari kita sabar ya, gitu ya. Kan ngerti rasa sabar itu seperti apa. Atau misalnya lagi mau pergi kemana, kok busnya nggak datang-datang. Oke, ini memang kita sedang menunggu busnya, macet lagi, busnya lagi di jalan masih macet. Kita sabar ya, ya. Jadi kita bersabar, seperti ini rasanya, gitu ya. Atau dia lagi senang banget, misalnya, ore, aku tugasku dapat bintang dari buku. Wah, ore, kamu lagi bergembira ya hari ini. Dia perlu tahu, oh itu namanya perasaan gembira. Kadang-kadang segala macam, bahkan cuman kenyang lapar saja anak-anak tidak bisa mengenali karena terlalu didoktrin sama kita. Ayo sekarang pokoknya makan, lapar nggak lapar makan. Akhirnya dia nggak ngerti namanya lapar itu seperti apa gitu. Kan kita sudah pakai pola, pokoknya 3 kali makan, setiap kali makan 1 piring. Padahal kan nggak harus seperti itu kan, tidak harus sama ya jumlahnya berapa. Terus mungkin waktunya itu kan bukan berarti harus saklek habis duhur. Jam 12 makan, jam 7 makan, kan tidak ada aturan seperti itu. Jadi pengenalan terhadap rasa sakit, rasa gembira, rasa senang, rasa sedih, marah itu perlu kita latih kepada anak-anak sejak kecil. Deteksi perasaan ya. Deteksi perasaannya sendiri, dan kita perlu menegaskan gitu ya, rasanya seperti itu. Terus kemudian juga guru tadi sering menasehati kepada anak-anak, mengingatkan ketika ada yang berperilaku menyimpang atau tidak seperti aturan sekolah, harus lapor gitu, lapor kepada dia, supaya ini juga kan menjadi warning bagi pelaku kan. Nanti aku juga bakal dilaporin dong kalau misalnya aku semena-mena sama temen gitu ya. Terus juga semua hasil karya anak diapresiasi. Ini kan juga bagian dari rasa menimbulkan empati ya. Jadi nggak cuma dinilai ponten saja, tidak ya. Dan apresiasi juga harus kreatif ya. Jangan bagus, oh bagus sekali, bagus. Kayak zaman dulu Pak Tino Sidin. Harus ada ya, yang memang khusus di kreasinya dia itu gitu, disebutkan, oh ini ya masjid ya, oh masjidnya ada kubahnya ya, kubahnya warna hijau bagus sekali gitu. Jadi ada yang memang khas di dianya itu apa, kita sebutkan supaya anak mengerti bahwa memang guru tuh fokus gitu ya kepada hasil karya kita gitu ya. Kalau terjadi perundungan juga, guru juga bisa melakukan, tadi kan bercakap-cakap sudah ya, gantian kita juga mendengarkan perasaannya dia. Sebetulnya apa sih yang dirasakan kok sampai marah-marahnya seperti itu. Terus mengajarkan cara menghadapinya lain kali. Kalau menghadapi perasaan yang kalau memiliki perasaan yang sama seperti itu, kira-kira besok kalau misalnya kamu lagi pengen marah kayak gini, kira-kira apa yang kamu lakukan? Gitu. Mungkin menyebutkan ini, kita kasih, coba kalau ada pilihan ini, kira-kira mana yang kamu pilih gitu ya. Jadi biar dia belajar, oh sebetulnya ada cara lain kok yang lebih bisa diterima oleh orang lain daripada cara yang ini gitu ya. Dia belajar seperti itu. Nah, kalau ada pelaku yang membahayakan, ya memang mau nggak mau guru juga harus mengambil tindakan. Misalnya ini ada anak-anak yang memang cenderung ADHD misalnya, agresif gitu ya. Kalau yang seperti ini ya sudah, yang seperti ini anak itu harus duduk dengan gurunya, nggak jauh-jauh, mungkin paling depan gitu kan, biar bisa diawasi. Kan memang ada anak yang istilahnya TM, troublemaker gitu ya, agak susah diatur daripada teman-temannya. Nah ini selain banyak diajak dialog berdua, juga memang duduknya itu diawasi betul oleh guru supaya gampang kalau ada apa-apa, bukan untuk memarahi atau bagaimana, tapi supaya geraknya itu terbatas karena dia benar-benar ada di depan kita langsung gitu ya. Ini akan memudahkan kita. Nah yang terakhir, kalau guru melihat kejanggalan perilaku atau kondisi anak yang tidak pada tempatnya, misalnya kayak tadi ya, pincang jalannya, kok bajunya kok kotor atau ada reong robek dan sebagainya, maka harus segera diselidiki gitu ya. Atau misalnya ada teman yang kok ada anak yang cenderung selalu minta uang dalam jumlah banyak, atau sekedar membawa, kok tiap hari kok bawa uang banyak banget ya, kok bawa makanannya mewah-mewah, dari mana, itu kan perlu juga diselidiki. Jadi yang seperti ini, yang pokoknya yang tidak biasa, yang harusnya dilakukan oleh anak-anak itu guru harus jadi detektif. Oh gitu. Oke, baik. Nah makanya itu penting juga komunikasi dengan orang tuanya. Betul, ya Bu ya. Iya. Oke, kalau gitu pencegahan dan penanganan bullying di lembaga PAUD ini
apa aja yang spesifiknya harus dilakukan? Ya, tadi yang spesifik sekali memang kalau untuk pencegahan mau tidak mau memang ya ini salah satu ya yang kita lakukan hari ini kan salah satu. Ada penyamaan persepsi dulu apa sih itu sebetulnya bullying dan siapa saja yang bisa melakukan gitu ya. Kalau orang tua dengan guru sudah sama-sama persepsinya kan kemudian kita cari bagaimana supaya itu tidak terjadi di sekolah gitu ya. Ada sih memang yang ketat misalnya di sekolah harus ada CCTV misalnya. Tetapi saya sendiri sebagai pendidik kurang ini ya. Artinya ya ini kan bukan penjara gitu ya. Sekolah itu kan tempat mendidik ya. Tidak perlu sampai ada CCTV seperti itulah. Apalagi di rumah ada CCTV untuk melihat orang tuanya membuli apa enggak kan kita juga enggak nyaman bisa dilihat orang gitu ya. Jadi lebih kepada namanya upaya pendidikan itu kan memperbaiki dari yang tidak baik menjadi baik gitu ya. Itulah proses yang perlu kita lakukan. Mungkin tidak akan langsung baik tapi kan berproses. Tetapi ketika ini yang penting sama-sama dulu paham, nanti prosesnya itu kan berjalan terus gitu ya, mengarah ke arah yang lebih baik itu ya. Oke. Baik, siap. Bu Ning izin untuk membacakan pertanyaan. Boleh, silahkan. Baik, saya sapa terlebih dahulu ada Mbak Neni Hermayani hadir dan menyimak dari Universitas Terbuka Bogor. Terima kasih. Mbak Muni hadir dan menyimak. Mbak Fitri hadir, Bu. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Muni, izin bertanya Ibu Mukti, bagaimana cara menangani anak yang mengalami perundungan di lingkungan keluarganya sendiri? Apakah dibanding-bandingkan termasuk dalam perundungan, Bu? Terima kasih. Yang kedua dulu yang gampang ya. Dibanding-bandingkan jelas itu bagian dari perundungan verbal gitu ya. Kita juga orang dewasa aja nggak mau dibanding-bandingkan ya, apalagi anak. Nanti jatuhnya anak akan cenderung tidak percaya diri dengan dirinya ya. Menjadi kok apa-apa harus seperti kakak, apa-apa harus seperti siapa gitu ya. Pasti jadi ini. Nah, bagaimana mencegahnya? Kembali ke yang tadi, pemahamannya dulu kita luruskan sama-sama, terus ya kita ngaku salah aja gitu ya kalau memang kita sudah pernah melakukan itu. Dan saya rasa semua orang tua termasuk saya sendiri pastilah pernah melakukan perundungan itu karena ada mungkin faktor emosi ya, ada mungkin lagi banyak kerjaan, itu ada saja gitu ya. Tetapi kan di sana juga ada ruang maaf gitu ya, minta maaf pada anak, ada juga ruang untuk perbaikan gitu ya. Oke, saya mulai sekarang berjanji pada diri sendiri saya akan lebih bisa mengendalikan diri saya gitu ya. Tetapi yang pertama minta maaf dulu kepada anaknya itu, karena apa istilahnya, luka batin itu kan ibaratnya kayak borok gitu ya. Kalau misalnya tidak dihapus dengan maaf itu dia akan terus membusuk di situ. Bahaya ini untuk perkembangan kepribadiannya. Jadi harus minta maaf dan memang benar-benar ya sama-sama maafkan ya. Ya karena kadang-kadang bisa juga anak-anak itu kan bilang iya tapi sebenarnya karena takut ya. Dalam hati masih menyimpan kesel gitu. Kesal. Nah itu bisa dilihat dari sikapnya, gelagatnya kalau sudah benar-benar sudah rilis seperti apa gitu ya. Itu dulu diselesaikan dan kemudian sama-sama berubah. Nanti kalau misalnya kira-kira ibu kelihatan melakukan yang kamu nggak suka, kamu bilang aja. Itu juga perlu dilatih kepada anak-anak kita. Oke, baik. Kemudian ada Mbak Gina hadir dan menyimak, katanya gini, kadang orang zaman sekarang tidak ngeh kalau itu suatu hal yang bullying, justru bahkan menganggap kita baper. Tapi bener sih Bu, orang-orang suka bilang baper gitu, padahal lebay gitu. Iya lebay, padahal dia nggak ngerasa tiap ketemu itu tadi kan, tiap ketemu misalnya bilang kita gendut kayak apa kayak gitu. Nah itu gimana? Karena orang-orang sekarang lebih cenderung bilang kitanya yang malah baper. Iya, ya itu tadi ya, karena anggapan masyarakat secara umum itu kompak untuk membuli, jadinya yang korban itu jadi sendirian gitu ya. Jadi ya memang ini mau nggak mau, pertama ya ini kalau jadi korban, pertama tunjukkan bahwa saya nggak baperan gitu ya. Ini bagian dari kita perlu menyampaikan gitu ya. Saya sering seperti itu kalau di sosmed apalagi gitu ya. Nggak usah ngomongin fisik ya, ini sudah ke arah bullying gitu ya. Kalau nekat juga saya delete gitu kan. Jadi mereka dengan itu ngerti kita tuh punya aturan kok gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau sehari-hari ya ada saja yang ngomong, dan biasakan untuk asertif. Ya ini kadang-kadang orang timur itu kan suka rada kagok gitu ya, asertif kok kesannya ini banget sih apa. Tapi saya berlatih dengan itu, saya menyampaikan saya nggak suka loh omongan seperti itu. Nggak nyaman buat saya gitu, dengan bahasa yang biasa, tapi orang tuh ngerti kalau kita tuh nggak nyaman gitu. Saya nggak suka dengan ucapannya seperti itu, saya nggak nyaman gitu. Jujur ya, kita berusaha jujur kan ya. Ya kalau kita bahasanya biasa saja, nggak terus emosi nggak gimana, dia mikir wah
ternyata dia nggak suka dibeginikan. Dia akan berpikir lain kali akan meledek kita tuh, lain kali akan mikir-mikir gitu. Maaf ya, tapi aku nggak suka dibilang gitu ya sebetulnya ya. Iya, sampaikan saja, itu asertif tuh perlu. Siap. Oke, kalau gitu terakhir Bu Ning, silakan memberikan closing statement untuk topik kali ini. Ya, oke. Ya, jadi anak-anak kita itu kan adalah aset masa depan, dan oleh negara juga anak-anak itu dilindungi ya. Jadi melindungi hak-hak anak termasuk dalam hal ini mencegah dari perundungan, dari bullying itu sangat diperlukan supaya mereka tumbuh kembang dengan optimal. Dan salah satu garda terdepan dalam menjaga anak-anak supaya tidak dibully ini adalah para orang tua dan guru PAUD ya. Oke, jadi para orang tua dan guru PAUD siap siaga selalu, pantengin terus anak-anak di rumah, anak-anak didik juga ya. Betul. Oke, baik kalau begitu Bu Ning, terima kasih untuk waktunya dan ilmunya. Ini mudah-mudahan juga tayangan ini bermanfaat dan juga menyadarkan kita semua, sama-sama yuk peduli sama anak-anak, karena panjang sekali untuk tumbuh kembang anak-anak ini ya. Oke, untuk listeners dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami mengenai topik mencegah bullying pada anak bersama dengan Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Saya Eka Ardini pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.